Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tadfa'ul bala. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Berbagai macam nikmat Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju tempat yang mulia ini, di Masjid Jami Al-Muhajirin, dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, ayunan tangan kita benar-benar akan menjadi saksi kelak nanti di hari kiamat dalam langkah menuju kebajikan, menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir benar-benar akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini, Al-Faqir selaku khatib mengajak kepada seluruh jamaah, mari sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya menjalankan perintah-perintahnya dan sejauh-jauhnya meninggalkan larangan-larangannya. Kelak harapan kita kembali kepada Allah tentunya berbekal iman, takwa serta amal soleh, agar kita dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, melalui mimbar khutbah Jumat yang singkat ini, Al-Faqir selaku khatib mengangkat tema, yaitu tentang sedekah meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pribadi yang sangat dermawan, terutama di bulan Ramadan, sebagaimana diriwayatkan dalam satu buah hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana azwadu ma yakunu fi Ramadan, yang artinya dari sahabat Ibnu Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya, dan beliau Nabi semakin dermawan saat berada di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hal ini dikarenakan beliau mengetahui betul bahwa dermawan adalah sifat utama yang dimiliki oleh orang-orang pilihan. Beliau juga menjelaskan tentang pentingnya sedekah, tidak hanya untuk saling peduli pada lingkungan sekitar, namun dengan sedekah pula kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bisa dipadamkan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Shadaqatu sirri tutfiyu ghadabar riba. Ghadabar rabi, sedekah yang dilakukan secara rahasia dapat memadamkan kemarahan Allah Ta'ala. Yang dimaksud di sini adalah sedekah yang secara rahasia ketika tangannya memberi, yang kanan akan tetapi yang kiri tidak melihat. Dia butuh keikhlasan, sedikit atau banyak, sedekah itu membutuhkan keikhlasan. Akan tetapi diperbolehkan juga memberikan sedekah dilihat orang. Yang terpenting adalah ketika dia memberikannya, dia tulus, ikhlas, semata-mata ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain juga disebutkan, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Dalam artian yang dimaksud dengan sedekah menolak bala, ketika kita memberikan sesuatu yang kita miliki berdasarkan anugerah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dari sisi rezeki kita itu adalah hak fakir miskin. Artinya secara hitungan, ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 2,5% atau 1/40 dari rezekimu adalah hak fakir miskin. Kita tidak lupa itu. Kita selalu mengulurkan tangan kita untuk memberikan sedekah. Barangkali tentunya di dalam kehidupan kita, kita tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika takdir kita tidak tahu di Lauhil Mahfuz sudah tercatat hari ini kita akan mendapatkan musibah atau kecelakaan. Tentunya ada salah satu di antaranya ketika kita memberikan sedekah dengan niat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam perjalanan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak lupa dengan sedekah, maka sedekah itu dapat meredam daripada murkanya Allah, dan sedekah itu dapat menolak bala. Yang tadinya takdirnya hari ini kita mendapatkan musibah, maka dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya ada takdir mubram dan ada takdir mu'allaq. Mungkin itulah takdir mu'allaq yang dapat dirubah diantaranya dengan memberikan sedekah atau doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karenanya sedekah menjadi penting sekali untuk kita yang selalu menyulut kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sengaja ataupun tidak. Kita tentu sadar bahwa kita merupakan manusia yang menjadi tempat lupa dan salah. Maka sudah sepantasnya kita mengetahui amalan-amalan yang memantaskan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedekah juga merupakan simbol kebaikan pada diri seorang mukmin. Sedekah tidaklah bisa dilakukan oleh orang kecuali orang yang memiliki rasa welas asih, rasa belas kasih, peduli terhadap sesamanya. Dia selalu memperhatikan kiri kanannya, depan belakangnya dalam kehidupan sehari-hari, di rumah tangganya, dalam wilayahnya. Dan dia selalu peka terhadap orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, artinya memiliki rasa kasih sayang yang besar kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang akan menggapai ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantaslah kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolak ukur daripada rasa kecintaan kita kepada saudara kita dalam hal orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau saudara sesama muslim. Kata baginda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita sangat mencintai diri kita. Kita selalu menjaga kesehatan kita. Kita selalu menghiasi diri kita.
Di antaranya melalui kebersihan kita mandi, kita bersih agar tidak bau badan kita. Begitu juga kita jaga, kita pelihara saudara-saudara kita, kita cintai, terutama dari segi ekonomi yang secara kebetulan mereka itu mendapatkan daripada kehidupannya yang kurang di dalam kesehari-hariannya berupa nafkah yang dia dapatkan. Tugas kita adalah bagi orang yang mampu, maka berikanlah bagian daripada mereka sebagai infak sedekah untuk dapat meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam satu buah hadis pula baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisiqqit tamrah, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah." Yang artinya, jagalah diri kalian dari neraka sekalipun hanya dengan sedekah sebiji kurma. Kalaulah tidak bisa, maka dengan ucapan yang baik. Rawahul Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini sangat erat kaitannya. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Az-Zalzalah pada ayat yang ke-7 dan yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun sebesar biji zarrah atau disebut biji sawi dalam tafsir Al-Maraghi dan tafsir jalan lain, itu juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga barang siapa yang berbuat amal keburukan walaupun sebesar biji sawi, juga ada balasannya. Jangankan kita memberikan sedekah berupa makanan, minuman, bahkan di dalam hadis tersebut disebutkan walaupun hanya sebesar biji kurma, maka juga itu ada catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ada balasannya, banyak apalagi akan dilipat gandakan seluruhnya. Apalagi kita sedekah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini ada yang namanya zakat fitrah. Sebagai rasa kepedulian kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berbagi kepada saudara-saudara kita yang memang sangat membutuhkan. Dan bukan hanya sedekah itu diperuntukkan untuk di wilayah kita saja. Kita bagi dengan saudara-saudara kita terutama yang berada di Palestina, yang mereka rasakan pada saat ini beda sekali dengan kita. Kalau kita makan sahur mungkin ada lauknya, dan lebih daripada itu ketika kita berbuka bisa di mana-mana, di masjid-masjid, bahkan banyak hidangan-hidangan yang mewah yang tentunya dapat mengenyangkan kita. Tapi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, itulah tanggung jawab kita. Mereka adalah seorang muslim dengan landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di penghujung khutbah Jumat yang singkat ini kembali kita mengingatkan bagaimana peristiwa Sa'labah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya Sa'labah rajin ibadah, bahkan sholatnya tepat waktu, karena dia berada dalam kehidupan yang sangat miskin. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, kemana Sa'labah? Setiap habis sholat dia pulang. Ternyata ketika ditanya, dia hanya punya baju jubah satu, itu bergantian dengan istrinya. Singkatnya, Sa'labah minta didoakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga Sa'labah diberikan amanah berupa kambing-kambing yang sehat dan gemuk dalam keadaan bunting. Maka semakin lama semakin bertambah kambing-kambingnya itu, sehingga dia sedikit melalaikan sholatnya yang tadinya tepat waktu hingga menjadi masbuk, yang tadinya berjamaah akhirnya tidak berjamaah, semakin bertambah. Sa'labah bukannya dia tidak mau memberikan sedekah atau zakatnya. Pada saat Sa'labah memiliki kambing yang masih sedikit, dia masih mampu memberikan daripada zakat atau sedekahnya. Dan ketika diuji lagi oleh Allah, bertambah lagi kambingnya, bertambah lagi dan bertambah, sampai ladang rumput pun dibeli oleh Sa'labah, sehingga ribuan ekor yang dia miliki. Maka dia memulai hitung-hitungannya, kalau seandainya
Kalau dalam ilmu fikih disebutkan 40 ekor kambing itu zakatnya 1 ekor kambing, tapi ribuan bahkan lebih daripada ribuan itu, maka dia merasa berat untuk mengeluarkan zakatnya yang begitu banyak. Disitulah ujian Sa'labah sebagai orang yang diberikan kekayaan, kemampuan secara ekonomi dengan harta yang melimpah, maka dia enggan. Sampai beberapa kali, kurang lebih dalam satu riwayat sampai 4 kali berturut-turut, maka baginda Nabi Muhammad SAW hanya mengatakan satu buah kalimat, ya waila Sa'labah, wahai celakalah Sa'labah, Allah turunkan azabnya. Disinilah letak kemurkaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki harta yang begitu banyak, dia enggan untuk memberikan zakat malnya, sedekahnya. Dia hanya bisa menghitung-hitungnya dari harta yang dia miliki. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berarti Sa'labah disiksa di dunia ini, diazab oleh Allah bukan karena sholatnya, akan tetapi dia melalaikan daripada zakatnya dan sedekahnya, maka dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pun tidak ditinggalkan dari kambingnya. Maka ada satu pelajaran buat kita, marilah sama-sama kita menginfakkan harta kita di jalan Allah. Di bulan Ramadan ini pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi amarona bil ittihadi wal iktisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih faqala ta'ala fi kitabihil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Wardallahumma ala arbatil khulafair rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa takhassu'ana wa tammin taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'izukum la'allakum tazakkarun fazkurullaha al-azim yazkurkum wazkuruhu ala ni'ami yazidkum wad'u yastajib lakum wala zikrullahi akbar. Aqimus shalah.